Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Eliza. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkai dan menjelaskan tentang praktikum mikrokontroler dan mikroprosesor dari percobaan 1 sampai 5. Kita masuk ke percobaan 1, pengendalian LED menggunakan Arduino Uno. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami cara kerja Arduino Uno dalam mengontrol beberapa LED melalui pin digital. Komponen yang dibutuhkan itu, yang pertama itu 1 buah Arduino Uno, 4 buah LED, 4 buah resistor, breadboard, kabel jumper, kabel USB sebagai sumber daya dan media pemrograman. Selanjutnya kita akan merangkai. Selanjutnya, langkah kerja dan rangkaian. Pada rangkaian ini, 4 buah LED dipasang pada breadboard. Masing-masing LED dihubungkan ke pin digital Arduino menggunakan kabel jumper. Setiap LED dipasang secara seri dengan resistor. Fungsi resistor adalah untuk membatasi arus listrik yang mengalir ke LED sehingga LED tidak rusak akibat arus yang terlalu besar. Arduino Uno berfungsi sebagai pengendali utama melalui program yang diunggah ke mikrokontroler. Arduino akan mengirimkan sinyal logika high dan low pada pin digital untuk menyalakan atau mematikan LED. Selanjutnya itu penjelasan program. Selanjutnya, penjelasan program. Pada program digunakan 4 pin digital, yaitu pin 2, pin 3, pin 4, dan pin 5. Pada bagian awal program dilakukan deklarasi pin untuk menentukan pin yang digunakan oleh masing-masing LED. Selanjutnya, pada fungsi setup, semua pin LED diatur sebagai output menggunakan perintah pin mode agar Arduino dapat mengendalikan kondisi LED. Pada fungsi loop, program mengatur LED 1 dan LED 3 menyala dengan memberikan logika high, sedangkan LED 2 dan LED 4 dimatikan dengan logika low. Kondisi ini berlangsung selama 2 detik menggunakan fungsi delay. Setelah itu, LED 1 dan LED 3 dimatikan sementara LED 2 dan LED 4 dinyalakan selama 2 detik karena seluruh perintah ditempatkan di dalam fungsi loop. Proses tersebut akan terus berulang sehingga menghasilkan pola nyala LED secara bergantian. Kesimpulannya itu, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa Arduino Uno dapat digunakan untuk mengontrol perangkat output digital seperti LED dengan memberikan logika high dan low pada pin digital yang digunakan. Percobaan ini juga membantu memahami dasar pemrograman, mikrokontroler, dan pengendalian output digital. Sekian penjelasan saya mengenai percobaan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita lanjutkan percobaan 2, pengendalian LED dan tampilan LCD 16x2 menggunakan Arduino Uno. Pada percobaan ini, rangkaian yang dibuat hampir sama dengan percobaan pertama, yaitu pengendalian 4 buah LED menggunakan Arduino Uno. Perbedaannya adalah pada percobaan ini ditambahkan sebuah LCD 16x2 sebagai media untuk menampilkan informasi. Langkah pertama adalah merangkai LED seperti pada percobaan pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan LCD ke rangkaian. Selanjutnya, kita akan merangkai.
Setelah rangkaian LED selesai, LCD 16x2 dipasang dengan menghubungkan pin GND LCD ke pin GND Arduino sebagai jalur ground. Selanjutnya, pin VCC LED dihubungkan ke pin 5F Arduino agar LCD memperoleh sumber tegangan. Setelah itu, pin kontrol dan data LCD dihubungkan ke pin digital Arduino sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan pada program. Setelah seluruh rangkaian selesai, dipasang program diunggah ke papan Arduino Uno. Ketika program dijalankan, keempat LED akan menyala secara bergantian seperti pada percobaan pertama. Pada saat yang sama, LCD 16x2 akan menampilkan tulisan atau pesan yang telah diprogram sehingga pengguna dapat melihat informasi mengenai kondisi atau proses yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa Arduino Uno mampu mengendalikan lebih dari satu perangkat output secara bersamaan. Selain itu, mengontrol LED sebagai indikator visual, Arduino juga dapat mengendalikan LCD 16x2 untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Penambahan LCD membuat sistem menjadi lebih interaktif karena pengguna dapat memantau status kerja rangkaian secara langsung melalui tampilan layar LCD. Oke, lanjut ke percobaan 3. Baik, saya akan melanjutkan percobaan 3, yaitu sistem kontrol LED menggunakan push button dan LCD 12C berbasis Arduino Uno. Pada proyek ini, saya membuat sebuah sistem kontrol LED menggunakan Arduino Uno, LCD 12C 16x2, 4 buah LED, dan 2 push button sebagai tombol on-off. Sistem ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana Arduino menerima masukan input, memproses data, dan menghasilkan keluaran output sesuai program yang telah dibuat. Komponen yang digunakan yaitu Arduino Uno R3, LCD 12C 16x2, 4 LED merah, 4 resistor 220 ohm, 2 push button, breadboard, dan kabel jumper. Selanjutnya, cara kerja rangkaiannya. Ana. Lanjut, sistem memiliki dua tombol yaitu tombol on dan tombol off.
Yang pertama itu, ketika tombol on ditekan, sistem menjadi aktif. Kedua, LED akan menyala secara bergantian dari LED 1 hingga LED 4 dengan interval waktu tertentu. Ketiga, LCD akan menampilkan informasi bahwa sistem dalam keadaan on dan menunjukkan LED yang sedang menyala. Yang keempat, ketika tombol off ditekan, seluruh LED akan mati. Kelima, LCD akan menampilkan pesan sistem off dan semua LED mati sebagai tanda bahwa sistem tidak aktif. Selanjutnya, variabel yang digunakan. Yang pertama itu pin 10 sampai 13 sebagai output LED. Kedua, pin 6 sebagai tombol on. Ketiga, pin 7 sebagai tombol off. Keempat, variabel sistem aktif digunakan untuk menyimpan status sistem. Kelima, variabel indeks LED digunakan untuk menentukan LED yang sedang menyala. Program juga menggunakan fungsi tampilkan on untuk menampilkan status sistem aktif pada LCD, tampilan off untuk menampilkan status sistem mati. Matikan LED untuk mematikan seluruh LED. Hasil pengujiannya yaitu hasil pengujiannya itu berdasarkan hasil simulasi pada tingkat. Pertama itu, saat tombol on ditekan, LED menyala secara bergantian sesuai program. LCD menampilkan tulisan sistem on dan informasi LED yang sedang menyala. Saat tombol off ditekan, seluruh LED padam. LCD menampilkan tulisan sistem off dan semua LED mati. Sistem bekerja sesuai dengan rancangan dan program yang dibuat. Kesimpulannya, yang pertama, Arduino Uno dapat digunakan sebagai pengendali sistem input dan output secara efektif. Yang kedua, push button berfungsi sebagai perangkat input untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem. Ketiga, LCD 12C mampu menampilkan informasi kondisi sistem secara real time. Keempat, LED dapat dikendalikan secara bergantian sesuai instruksi program yang telah dibuat. Yang kelima, proyek ini membuktikan bahwa Arduino dapat menerima masukan, memproses data, dan menghasilkan keluaran sesuai dengan logika pemrograman yang diterapkan. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan, sistem kontrol LED menggunakan Arduino Uno LCD 12C dan push button dapat bekerja dengan baik sesuai perancangan. Sistem berhasil menampilkan status on dan off pada LCD serta mengendalikan nyala LED secara bergantian sebagai bentuk implementasi dasar sistem kendali berbasis mikrokontroler. Baik, selanjutnya kita masuk pada percobaan 4. Baik, saya akan melanjutkan pada percobaan 4, yaitu sistem pengendalian motor servo dan LED menggunakan Arduino dengan input potensiometer. Pada percobaan ini merupakan pengembangan dari percobaan sebelumnya, berbeda dengan percobaan 2 dan 3 yang menggunakan tombol sebagai masukan. Pada percobaan ini digunakan potensiometer sebagai pengatur sinyal masukan analog serta ditambahkan motor servo sebagai perangkat keluaran percobaan ini, bertujuan untuk mempelajari cara membaca sinyal masukan analog serta mengendalikan perangkat keluaran berupa LED dan posisi putaran motor servo sesuai perubahan nilai masukan. Tujuannya dari percobaan ini adalah untuk memahami bagaimana Arduino dapat membaca nilai analog dari potensiometer, kemudian menggunakan nilai tersebut untuk mengendalikan posisi motor servo dan kondisi LED.
Komponen yang digunakan pada percobaan ini yaitu Arduino Uno, breadboard, 3 buah LED, 3 buah resistor, 1 potentiometer, 1 motor servo, kabel jumper, dan kabel USB. Setelah semua komponen disiapkan, rangkaian disesuaikan dengan skema, kemudian program diunggah ke Arduino. Selanjutnya, saya akan merangkai pada percobaan 4. Tinggal kita nih ya. Bawa bang. Langsung bawa. Apa? Itu nih. Cari. Belum sih. Jauh itu. Pakai tulis mulai. Orang semuanya. Negara?
Jom coba berikan nomor lain. Baik, saya akan melanjutkan simulasinya. Ketika nilai potensiometer menghasilkan sudut kurang dari 30 derajat, motor servo bergerak ke posisi 0 derajat dan LED 1 menyala ketika sudut berada pada rentangan 30 derajat hingga kurang dari 55 derajat. Motor servo bergerak ke posisi 45 derajat dan LED 2 menyala. Sedangkan ketika sudut 55 derajat atau lebih, motor servo bergerak ke posisi 90 derajat dan LED 3 menyala. Pada setiap kondisi, hanya satu LED yang menyala sebagai indikator posisi motor servo. Selain itu, nilai sudut servo juga ditampilkan pada serial monitor, sehingga pengguna dapat memantau perubahan posisi servo secara langsung. Selanjutnya, dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa Arduino mampu membaca data analog dari potensiometer, mengolah data tersebut, kemudian menghasilkan keluaran berupa pergerakan motor servo dan menyala LED sesuai dengan program yang telah dibuat. Dengan demikian, percobaan ini berhasil menerapkan konsep sistem input dan output pada mikrokontroler Arduino. Sekian penjelasan dari percobaan 4. Selanjutnya kita masuk pada percobaan 5, yaitu sistem trafik LED atau lampu lalu lintas menggunakan Arduino. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami cara kerja Arduino dalam mengendalikan beberapa LED secara berurutan sehingga dapat mensimulasikan sistem lampu lalu lintas. Komponen yang digunakan pada percobaan ini yaitu Arduino Uno berbuat 3 buah LED merah, kuning, dan hijau, 3 buah resistor 220 ohm, kabel jumper, dan kabel USB. Setelah semua komponen disiapkan,
Rangkaian disusun sesuai dengan skema, kemudian program diunggah ke Arduino. Selanjutnya, saya akan merangkai. Selanjutnya, berdasarkan hasil percobaan Arduino berhasil mengendalikan ketiga LED sehingga bekerja seperti lampu lalu lintas. Program mengatur setiap LED menyala secara bergantian menggunakan perintah digital write, sedangkan lama waktu setiap lampu menyala diatur menggunakan fungsi delay. Selanjutnya, pada kondisi pertama, LED hijau menyala sebagai tanda kendaraan dapat berjalan, sedangkan LED kuning dan LED merah dalam keadaan mati setelah waktu telah ditentukan selesai. LED hijau padam dan LED kuning menyala sebagai tanda agar pengendara bersiap untuk berhenti. Selanjutnya saya akan menampilkan simulasinya. LED merah menyala sebagai tanda kendaraan harus berhenti, sementara LED hijau dan LED kuning padam setelah waktu pada lampu merah selesai. Program kembali mengulang urutan dari LED hijau sehingga siklus lampu lalu lintas berlangsung secara terus-menerus. Dari hasil percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa Arduino mampu mengendalikan beberapa LED secara berurutan sesuai program yang telah dibuat. Percobaan ini menunjukkan penerapan konsep output digital, pengaturan waktu, timing, dan pengendalian otomatis pada mikrokontroler Arduino sehingga dapat digunakan untuk mensimulasikan sistem kerja lampu lalu lintas. Sekian penjelasan dari percobaan 5. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.